Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julita Panjaitan dengan NIM 180121010 Teknik Informatika. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Adli Abdillah Nababan MKOM selaku dosen pembimbing saya yang membimbing dan mengajari saya pada proses penyusunan skripsi sampai pada tahap pembuatan proposal skripsi. Adapun judul skripsi saya yaitu penerapan algoritma Caners Netboard dalam menentukan kelayakan distribusi barang pada PT Dialog Garmindo Utama. Pendahuluan latar belakang. 1. PT Dialog Garmindo Utama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan atau distributor perlengkapan baby yang bermerek Dialog Baby seperti kasur baby, tas, baju, gendongan, perlak, bantal, dan perlengkapan baby lainnya. Sistem penjualan barang pada perusahaan ini dengan menggunakan pendistributoran barang atau dengan sistem penyaluran barang di mana para pelanggan atau para toko-toko tersebut memesan barang dari perusahaan sesuai permintaan barang yang diajukan berbagai macam-macam jenis barang atau ukuran barang. 2. Masalah yang sering terjadi adalah lokasi estimasi distribusi terlalu jauh sehingga memakan biaya. Masalah lainnya adalah produk yang didistribusi mengalami kerusakan setelah sampai di tempat tujuan, sehingga perusahaan harus ganti rugi atas kerusakan tersebut. Kerusakan tersebut bisa terjadi akibat jumlah produk yang terlalu banyak, dan untuk meminimalisir biaya distribusi perusahaan mengirimkan barang dengan muatan berlebih sehingga terjadi kerusakan barang. 3. Algoritma Caners Netboard merupakan sebuah algoritma yang sering digunakan untuk klasifikasi teks dan data. Caners Netboard berarti mencari tetangga yang paling dekat dengan set yang akan diklasifikasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kelayakan pendistributoran barang pada setiap toko? 2. Bagaimana penerapan algoritma Caners Netboard dalam menentukan kelayakan distribusi? 3. Bagaimana merancang aplikasi dalam menentukan kelayakan distribusi barang? Batasan masalah. 1. Data yang digunakan adalah data transaksi penjualan pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2021. 2. Perancangan sistem ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui cara menentukan kelayakan distribusi barang pada PT Dialog Garmindo Utama. 2. Untuk menerapkan algoritma Caners Netboard dalam menentukan kelayakan distribusi barang. 3. Untuk merancang aplikasi yang akan digunakan untuk menentukan kelayakan distribusi barang. Manfaat penelitian. Membantu pihak PT Dialog Garmindo Utama dalam menentukan kelayakan distribusi barang. 2. Membantu pihak PT Dialog Garmindo Utama dalam melakukan pendistribusian barang. Landasan teori. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambahan berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat pada basis data. 2. Algoritma Caners Netboard merupakan sebuah algoritma yang sering digunakan untuk klasifikasi teks dan data. Caners Netboard berarti mencari tetangga yang paling dekat dengan set yang akan diklasifikasi. UML digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan perancangan atau memodelkan sistem. Metode penelitian. Kerangka kerja penelitian. Di sini ada identifikasi masalah, pengumpulan data. Pada pengumpulan data ada observasi, literatur, wawancara. Setelah pengumpulan data akan diimplementasikan ke data mining. Proses data mining ada seleksi, pre-processing, transformasi, algoritma KNN, interpretation. Pada interpretation ada perancangan sistem dan implementasi sistem. Analisis dan perancangan. Analisis algoritma Caners Netboard. Penerapan metodik algoritma Caners Netboard merupakan suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada Caners Netboard. A. Menentukan nilai K tetangga terdekat atau parameter K yang digunakan untuk pengujian adalah K sama dengan 3. Untuk menentukan nilai K, maka dibutuhkan data training dan data testing yang telah dinormalisasi. Tujuan dilakukan normalisasi data
yaitu merupakan salah satu teknik yang penting untuk dipahami dalam praproses data. Setelah diketahui normalisasi data sampel training dan data sampel testing, maka langkah selanjutnya adalah menghitung jarak antara data sampel training dengan data sampel testing dengan menggunakan rumus persamaan Euclidean distance. 1. Jarak data uji pertama terhadap data training. Data uji pertama terhadap data training pertama sama dengan akar 0,0614 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0,1855 dikurang 0,0131 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 7.500 kurang 1 pangkat 2 ditambah 0,2500 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 1,01764576. 2. Jarak data uji 2 terhadap data training. Data uji pertama terhadap data training kedua sama dengan akar 0,1790 dikurang 0,0047 pangkat 2 tambah 0,0059 dikurang 0,0112 pangkat 2 tambah 0,3333 dikurang 0,8333 pangkat 2 tambah 0,5000 dikurang 0,2500 pangkat 2 tambah 0 kurang 0 pangkat 2 sama dengan 0,58563939. Dengan menggunakan model perhitungan jarak Euclidean distance dengan cara yang sama, maka diperoleh hasil jarak distance perhitungan data uji pertama sampai data uji ke-39. Untuk hasil perhitungan akan ditampilkan pada tabel berikut ini. Euclidean distance pada sampel testing pada data training ada nama perusahaan, total bayar, jarak, dekat jalan utama, tingkat penghasilan, estimasi label Euclidean distance dapat kita lihat pada tabel di bawah. Selanjutnya adalah mengurutkan jarak yang telah dihitung secara extending, yaitu dari nilai jarak terkecil ke nilai jarak terbesar. Adapun pengurutan hasil jarak Euclidean distance adalah seperti pada tabel berikut ini. Ada nama perusahaan, keterangan, Euclidean distance, dan nomor urut. Dapat kita lihat pada tabel di bawah. Setelah mendapatkan urutan nilai jarak berdasarkan tabel 411 di atas, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan jarak yang telah diurutkan. Karena nilai K sama dengan tetangga terdekat sama dengan 3, maka diambil 3 jarak terkecil. Seperti tabel di bawah ini ada nama perusahaan, keterangan, Euclidean distance, peringkat jarak terkecil, hasil klasifikasi. Berdasarkan ketentuan sebelumnya bahwa nilai K sama dengan 3, maka hasil pengujian data testing 1 kesan jumlah data training sebanyak 39 data memperoleh hasil klasifikasi untuk data testing 1 berada dalam klasifikasi layak sebanyak 1 dan tidak layak sebanyak 2 data. Seperti tabel di bawah ini ada nama perusahaan, keterangan, Euclidean distance, ranking, hasil kelayakan. Adapun kategori mayoritas klasifikasi objek data untuk penentuan kelayakan distribusi barang pada PT Dialog Garmindo Utama adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel di samping nama perusahaan, keterangan, Euclidean distance, peringkat hasil kelayakan. Berdasarkan dari hasil pengujian penentuan kelayakan distribusi barang pada PT Dialog Garmindo Utama menggunakan algoritma Kanner-Snijboer, jumlah data testing sebanyak 39 yang diuji terhadap data training sebanyak 39 data diperoleh hasil klasifikasi layak sebanyak 24 perusahaan dan klasifikasi tidak layak sebanyak 15 perusahaan. Perancangan sistem yang diusulkan. Use case diagram. Use case diagram merupakan deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sistem dipakai. Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dari dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, the question yang mungkin terjadi dan bagaimana sistem akan berakhir. Class diagram menggambarkan keadaan atau atribut properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi.
Sekian dari presentasi saya. Atas waktu dan kesempatan saya mengucapkan banyak terima kasih.